Halo, salam jumpa. Ya, tidak usah berlama-lama. Seperti biasa, langsung saja silahkan absen. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-temanmu. Ya, masih di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas ya, kita akan membahas bagian mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi identifikasi informasi teks cerita sejarah, yang harus saya tanyakan pertama kali ialah, pernahkah Anda atau kalian membaca sebuah novel? Kira-kira pernah atau belum? Ya, saya rasa kalau novel secara umum hampir semuanya pernah ya membaca, atau hanya sekedar melihat sampulnya saja tidak masalah lah, atau hanya membaca bagian awalnya saja tidak masalah ya. Jadi ini adalah awal untuk mengenal apa itu teks cerita sejarah. Nah, kemudian kalau tadi novel secara umum sudah pernah, pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah kalian atau Anda membaca tentang teks cerita sejarah atau teks novel sejarah? Jadi beda lagi novel saja dengan novel atau cerita sejarah ya. Kalau cerita sejarah berarti ada unsur sejarah yang dimasukkan ke dalamnya ya. Nah, kemudian bagian ini merupakan bagian pengantar dari identifikasi ya. Jadi slide ini merupakan slide pengantar dari identifikasi informasi dalam teks cerita sejarah yang dimaksud ya. Jadi membaca novel itu sebenarnya atau membaca novel termasuk novel sejarah itu sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat. Maksudnya dengan cepat di sini membacanya itu tidak membutuhkan durasi yang lama ya. Jadi perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya saja 1 jam ya. 1 jam itu sebagai tahap pengenalan, jadi membaca secara cepat 1 jam selesai. Apalagi kalau novelnya cuma 50 halaman, saya rasa itu bisa diselesaikan dalam 1 jam. Karena apa? Karena sifatnya novel itu bahasanya sangat mudah dipahami ya, mudah dipahami. Nah, kemudian setelah itu, setelah kamu membaca cepat atau Anda membaca cepat, kamu perlu menumbuhkan rasa kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca yang pada awalnya berat itu sebenarnya setelah kamu bisa menikmati, akhirnya membaca itu menjadi lebih ringan ya. Jadi dapat dengan mudah menyelesaikan suatu bacaan ya. Nah, kemudian novel atau cerita sejarah di sini nih ya, sebutan novel sejarah atau cerita sejarah. Jadi tidak usah bingung kalau di sini judulnya cerita sejarah kemudian di bawahnya ada novel sejarah, tidak usah bingung karena sebenarnya sama saja. Novel itu kan cerita ya, jadi novel atau cerita sejarah itu sama. Nah, sekarang untuk novel sejarah. Novel sejarah itu sebutan lainnya adalah novel ulang atau rekon. Nah, rekon atau novel ulang ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rekon pribadi. Nah, rekon pribadi itu apa? Rekon pribadi adalah cerita yang memuat kejadian faktual, kemudian penulis ikut terlibat di dalamnya. Maksudnya di situ berarti nanti apa ya? Di situ lebih kepada pengalaman pribadi dari penulis. Ya, lebih kepada pengalaman pribadi penulisnya. Makanya di sini dikatakan penulis ikut terlibat di dalamnya. Nah, kemudian kalau rekon faktual itu memuat kejadian faktual, sama ya, masih memuat kejadian faktual, kemudian eksperimen ilmiah, laporan polisi dan lain-lain. Nah, rekon faktual ini sebenarnya bisa, kalau kalian pernah menonton televisi yang acara-acara rekonstruksi misalnya, ya, rekonstruksi tentang laporan hasil kejadian
ya, kemudian direka ulang, ya, difilmkan. Nah, itu termasuk juga dalam laporan polisi ini sendiri. Kemudian eksperimen ilmiah itu biasanya di sini saya tidak mengiklankan ya. Biasanya kalau kalian pernah menonton acara-acara di National Geographic, nah itu eksperimen ilmiah. Di dalamnya pasti menyajikan hal-hal yang ilmiah. Ya, rekon faktual. Rekon faktual itu benar-benar kejadiannya fakta, berdasarkan fakta biasanya. Ya, tidak ada penambahan dan lain-lain. Nah, kemudian rekon imajinatif. Rekon imajinatif di sini memuat kisah faktual yang dikayalkan dan lebih rinci, ya, dikayalkan dan lebih rinci. Nah, di sini maksudnya jadi akan ada penambahan di dalamnya. Ya, jadi akan ada penambahan di dalamnya. Misalnya saja tentang detail-detail warna rumah itu bisa ditambahkan kalau di rekon imajinatif, supaya yang membaca itu nanti juga bisa lebih mengerti, bisa membayangkan kejadian yang ada pada cerita yang dibacanya. Nah, kemudian kalau novel sejarah atau cerita sejarah, ya, yang kita bahas ini itu termasuk di dalam rekon imajinatif. Jadi termasuk di dalam jenis yang ketiga ini, rekon imajinatif. Ya, dikayalkan dan diceritakan lebih rinci. Jadi ada faktanya, fakta berkaitan tentang sejarahnya, ya, kemudian setelah itu diceritakan dengan ada pengkhayalan tadi. Misalnya saja menceritakan tentang rumah seseorang yang dikisahkan tersebut, itu ceritanya lebih detail tentang pagar yang digunakan, tentang pintu rumahnya seperti apa, rumahnya terbuat dari apa, ya, dan lebih rinci. Ya, jelas kalau khayalan nanti akhirnya akan mengarah ke hal yang lebih rinci. Ya, jadi ini pengantar tentang identifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian-bagian yang akan dibahas. Ya, ada 4 kegiatan di dalamnya. Ya, mulai dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4. Kegiatan 1 mendata informasi, kemudian kegiatan 2 menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Nah, di video ini yang akan saya bahas hanya 2 hal dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yaitu tentang mendata informasi dalam teks cerita sejarah, kemudian menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Jadi untuk yang ketiga dan keempat akan saya sampaikan di video berikutnya supaya durasi tidak terlalu panjang dan mudah dimengerti. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dari bagian pertama, yaitu kegiatan 1 mendata informasi dalam teks cerita sejarah. Ya. Mendata informasi dalam teks cerita sejarah. Ini ya, yang pertama harus kalian lakukan atau Anda lakukan supaya bisa mendata informasi di dalamnya, dalam cerita sejarah khususnya. Kalau teks cerita sejarah, kalau teks sejarah maksudnya, kalau teks sejarah itu maksudnya adalah atau teksnya itu ditulis hanya sebatas data dan angka yang ada. Ya. Jadi teks sejarah itu penulisannya harus benar-benar sesuai fakta yang ada dan tidak boleh ditambah-tambahi dengan kata-kata yang indah atau menarik perhatian pembacanya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi tentang deskripsi atau penggambaran tentang pagar rumahnya, tembok rumahnya, atau rumahnya sekalipun itu tidak usah dicantumkan. Itu kalau di teks sejarah biasanya hanya menyertakan alamat rumah. Oke, kalau alamat rumah itu termasuk dalam data, termasuk dalam angka, termasuk dalam fakta. Ya. Jadi ditulis sebatas data dan angka yang ada. Jadi tidak usah ditambah-tambahkan yang lainnya. Nah, lain halnya dengan teks cerita sejarah. Kalau teks cerita sejarah
fakta sejarah yang ada di dalamnya itu dijadikan latar penceritaan. Jadi teks cerita sejarah itu ditulis berdasarkan fakta sejarah, ya tetap berdasarkan fakta, namun itu hanya dijadikan sebagai latar penceritaan. Bukan hanya ya, berarti itu dijadikan sebagai latar penceritaan atau dasar ceritanya, ya, untuk selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan kata-kata yang indah untuk menarik minat pembacanya, ya. Jadi tadi dengan ditambahkan kiasan, mungkin dengan ditambahkan pendeskripsian secara rinci dan yang lainnya. Jadi kalau teks sejarah itu mungkin ditulis dalam satu halaman, kalau teks cerita sejarah dalam satu halaman tadi bisa dikembangkan menjadi mungkin 3 halaman atau lebih, ya. Jadi bisa saja 3 kali lipat atau 5 kali lipatnya dari cerita sejarahnya, ya. Jadi cerita sejarah murninya maksudnya, ya. Jadi dari teks sejarahnya itu kalau ditulis dalam teks cerita sejarah bisa lebih panjang, ya. Kemudian ini untuk cara mendatanya. Kemudian bagian berikutnya tentang menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Nah, untuk menentukan hal menarik ini, ya, kita atau Anda coba untuk memunculkan beberapa pertanyaan ketika akan membaca atau setelah membaca novel sejarah yang dimaksud, ya. Yang pertama, kapan waktu cerita dalam kutipan novel sejarah dibuat, misalnya. Kemudian di mana latar dalam kutipan novel dibuat. 3, peristiwa apa saja yang dikisahkan. Kemudian siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya. Kemudian di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel itu tergolong dalam novel sejarah. Itu, ya. Nah, dengan adanya kelima pertanyaan ini akan secara otomatis nanti sudah menata cara membaca novel kalian. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi ada tujuannya, ya. Jadi hal ini sangat dibutuhkan juga dalam kegiatan membaca. Sebenarnya membaca apa saja, ya, tidak hanya membaca novel sejarah, supaya menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan bacaan yang diambilnya. Ya, kalau sudah ada pertanyaan ini, tentu semangat kalian untuk menyelesaikan bacaan tersebut akan tinggi, ya. Kalian misalnya kapan waktu cerita dalam sejarah kutipan novel sejarah dibuat, ternyata kapannya ini baru muncul di akhir, itu kan kamu akan bertanya terus, wah, novel ini ceritanya bagaimana sih, sebenarnya kapan waktunya. Kamu menunggu pertanyaan kapan ini terjawab, ternyata ada di bagian akhir, akhirnya menyelesaikan cerita tersebut tanpa kamu sadari, Anda sadari, ya. Kemudian di mana latar sama, peristiwa apa saja. Kalau peristiwa apa saja ini biasanya ini membuat penasaran dari awal. Kalau kalian dari awal sudah mengerti runtutan peristiwanya, kejadiannya, pasti untuk berikutnya akan membuat kalian bertanya-tanya, berikutnya ceritanya seperti apa sih, kemudian siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya, ya. Apalagi kalau novelnya ini, kalau novel secara umum, ya, novelnya bukan tentang sejarah, itu sangat menarik, pasti sangat menarik. Tapi kalau novel sejarah itu, ya, 5 hal ini sebenarnya yang harus dipegang, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti pasti akan memotivasi Anda atau kalian untuk menyelesaikan bacaan, karena akhirnya akan menimbulkan tadi penasaran, ya. Terutama karena sifatnya novel itu menggunakan bahasa yang luwes, jadi lebih mudah dipahami, ya. Kalau kalian membaca sejarah mungkin baru dapat 3 alinea itu sudah bosan, tapi kalau di novel sejarah mungkin dapat 3 halaman malah penasaran, apalagi ceritanya sangat menarik, ya. Ceritanya ditambah-tambahkan dengan pendeskripsian atau penggambaran terhadap suatu objeknya.
Ya, jadi itu dua hal yang dibahas di video kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan langsung bertanya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi di sana, kita bisa bertanya jawab di sana. Ya, masih saya ingatkan lagi, kita masih dalam masa pandemi. Di sini saya sajikan langkah-langkah perlindungan dasar pencegahan COVID-19 ya. Supaya kita semua bisa saling jaga. Jadi tidak hanya menjaga diri sendiri tapi menjaga diri sendiri dan juga orang lain, terutama menjaga keluarga kalian. Ya. Jadi cuci tangan, lakukan etika batuk dan bersin, kemudian kunjungi layanan kesehatan terutama jika kalian sakit, kemudian hindari kontak langsung dengan orang lain, khususnya kalau kalian sudah tahu orang yang sudah memunculkan gejala COVID, ya sebisa mungkin hindari, bahkan tidak usah kontak dulu, walaupun itu teman dekat kalian, walaupun itu saudara kalian. Kemudian konsumsi makanan yang matang, ya ini sebisa mungkin kalau di rumah belajarlah memasak supaya bisa memakan makanan yang matang, tapi bukan hanya sekedar masak mie ya. Konsumsi makanan yang matang dan juga sehat maksudnya. Ya, jangan sekedar mie instan. Kalau mie instan setiap hari ya lama-lama kamu juga nanti akan penyakitan. Ya. Nah, supaya virus ini cepat berlalu, maka marilah kita bersama-sama bersatu lawan corona dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya. Sekian dulu video di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Dan jangan lupa untuk pakai masker. Terima kasih.